Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ruang School Interior, channel dimana kita ngebahas desain interior dan turunan-turunannya seperti furniture dan dekorasi. Untuk kalian bagaimana kabarnya ya? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani hari. Bagi yang baru bergabung, selamat ya menjadi bagian dalam keluarga Ruang School Interior. Dan kami mohon doa ya agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat bagi orang-orang semua. Untuk kali ini, kami akan membahas desain interior hotel modern tropis episode 2 nih dengan ukuran kamar 3x3. Jadi, bagi yang suka staycation di hotel-hotel atau traveling ke Bali atau ke tempat-tempat yang bisa menenangkan, relaksasi, cobain dong staycation di rumah sendiri dengan fitur-fitur desain ala hotel. Barangkali aja mengingatkan masa-masa bulan madu dulu nih dengan pasangan, ya nggak Skuy? Oh iya, sebelumnya nih, mohon maaf ya kawan-kawan, karena kami banyak bermain di furniture built-in. Gak afdol dong kalau kami gak menerangkan apa itu furniture built-in. Apakah pernah teman-teman mendengar kata furniture built-in? Furniture built-in adalah istilah untuk furniture yang dirancang khusus agar menyesuaikan dengan ukuran lokasi furniture tersebut dipasang. Furniture akan menyatu pada rumah dan tidak bisa dipindahkan. Biasanya nih, orang-orang yang ingin menggunakan furniture built-in ini berkonsultasi dulu nih dengan desainer interior atau arsitek. Karena kalau nggak benar atau ada kesalahan dalam perancangan atau mungkin ukurannya, kan bisa repot juga nih, bongkar-bongkar lagi. Hehehe. Beberapa manfaat furniture built-in yaitu yang pertama adalah dapat menyesuaikan dengan kapasitas ruangan kamu nih. Contohnya ya, misalkan kamu punya kamar dan tinggi plafonnya itu nggak standar, misalkan 2,8 meter ya, dan kamu pengen menaruh lemari di situ, dan lemarinya itu kamu nggak pengen ada jarak antara lemari dan plafon karena bisa membuat debu tuh di atasnya. Makanya kan harusnya kamu nyari yang ukurannya sama kayak plafon kamu. Nah, yang ukuran-ukuran seperti itu mungkin jarang di pasaran, dan apabila kamu nggak nemu kan kadang frustasi juga. Nah, disitulah perlunya furniture built-in ini nih. Oh iya, dan juga untuk furniture yang cocok diaplikasiin untuk rumah yang rawan banjir nih. Oh iya kawan-kawan, sebelumnya kami tim Ruang School turut berprihatin atas bencana banjir yang ada di Jakarta dan sekitarnya karena curah hujan yang tinggi. Semoga lekas surut dan bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Untuk yang kedua adalah manfaatnya itu menghemat pengeluaran, karena kamu sendiri nih yang menentukan material furniture yang cocok pada anggaran kamu. Tentunya atas saran arsitek dan desainer interiornya ya. Untuk material interior itu ada banyak kawan-kawan. Untuk yang standar material furniture itu biasanya terdiri dari kayak MDF, particle board, atau ada juga plywood, block board, block min, dan lain-lain tuh. Untuk penjelasan kelebihan dan kekurangannya mungkin akan dibahas di next video ya teman-teman. Untuk itu, yuk kita subscribe dan like. Bener gak sih? Yuk kita subscribe dan like agar channel ini terus berkembang ya. Hehehe. Kemudian, itu manfaatnya adalah bisa berinvestasi dengan furniture kamu nih, karena kamu bisa memilih material yang keawetannya bagus dengan arahan sang desainer ya. Kemudian, hal yang paling asik nih menurut kami yaitu kawan-kawan bisa berimprovisasi dengan desain yang ada, karena setiap orang itu punya selera masing-masing. Dari selera nonton aja berbeda-beda, selera warna, selera bentuk, kesukaan, hobi, kebutuhan ruang. Dengan adanya furniture custom, kamu bebas nih memilih gaya desain semaumu yang kamu suka, yang kamu banget, dan bisa mencerminkan diri kamu. Oke. Untuk layout furniture, kami telah menganalisa untuk
denah berikut, kami meletakkan posisi tempat tidur di tengah. Karena apa? Karena kalau misalkan kita posisikan di sebelah kanan, itu akan menghalangi jendela. Namun kalau untuk di sisi paling pojok kiri dekat pintu, maka tempat tidur itu tidak bisa digunakan untuk menonton TV karena tidak ada space lagi. Itu adalah jalur sirkulasi orang lewat. Zona ruangan ini atau biasa disebut grouping itu terdiri dari berbagai aktivitas si penghuni kamar yang berbeda-beda, sang suami dan sang istri. Untuk area kiri lebih condong ke sang istri dengan adanya cermin di dinding berfungsi untuk sang istri melakukan kegiatan make up. Kemudian meja nakas yang berisi peralatan make up, juga di bawahnya terdapat storage yang expose untuk menyimpan sepatu. Kenapa dibuat expose? Agar itu kan tempat untuk menyimpan barang koleksi, makanya dibuat untuk dipamerkan seperti itu. Kemudian di atasnya terdapat juga lemari pakaian wanita, dan area sebelah kanan diperuntukkan untuk sang suami, itu menjadi penyimpanan barang-barang pribadi sang suami, yaitu untuk area nakas. Itu di situ ada tempat-tempat untuk menyimpan jam tangan koleksi yang dikoleksi oleh sang suami. Kemudian di sebelah tempat jam tangan itu juga ada tempat untuk menyimpan alat-alat elektronik seperti iPad atau handphone. Kemudian untuk area bawahnya itu terdiri dari, kemudian pada area bawahnya terdapat laci yang berisi sudah didesain khusus untuk menyimpan cangkir-cangkir, juga gelas-gelas, dan ini lebih khusus untuk menyimpan gelas-gelas seperti gelas-gelas untuk wine gitu ya modelnya ya. Itu seperti ada tempat penyangganya. Kemudian di atasnya juga sudah ada kettle listrik untuk membuat ngeteh atau kopi dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke kelistrikan. Skuy. Untuk kelistrikan pada denah ini terdiri dari beberapa titik power point. Yang pertama untuk area TV, di situ ada power point stop kontak untuk TV. Kemudian di sebelahnya itu ada akses kabel untuk TV kabel. Kemudian untuk area nakas itu terdapat stop kontak untuk daerah kanan dan kiri. Jadi kalau mereka ingin ngecas HP itu bisa di dua-duanya, sebelah kanan atau kiri bebas. Atau ingin sang istri ingin memakai alat elektronik seperti hair dryer itu bisa digunakan di situ. Juga untuk memasak air panas untuk membuat kopi-kopi itu bisa juga. Kemudian untuk pencahayaan di sini memiliki beberapa titik lampu. 4 itu lampu untuk general light dan 1 untuk accent light. Itu berada di belakang headboard, yaitu berfungsi untuk sebagai aksen elemen estetika yang menerangi lukisan. Kemudian untuk di area bawah TV juga ada hidden lamp, itu berfungsi sebagai indirect light agar pencahayaan terkesan lebih eksotik. Kalau apalagi malam hari itu menjadi elemen yang sangat indah gitu. Berikut adalah area lemari ketika ditutup dan ini ketika dibuka. Dari tampak berikut kita dapat
melihat bahwa di area lemari untuk wanita itu terdapat dua area gantung yang berbeda, yaitu yang pertama itu ukurannya 100 cm untuk baju-baju pada umumnya, dan di sebelahnya ada ukuran 135 cm itu untuk pakaian yang agak panjang seperti mungkin gamis wanita dan lain-lain. Kemudian dilengkapi dengan laci di dalamnya yang bisa juga di custom untuk tempat berangkas. Kemudian ada tempat untuk menyimpan baju-baju yang bisa dilipat atau celana. Dan kemudian pindah ke tempat lemari untuk suami. Di situ ada saya lupa juga untuk handle menggunakan desain seperti ini, terlihat lebih simple, elegan. Untuk area suami pakaian sebelah kanan itu standar pada umumnya. Kemudian untuk ukuran kabinetnya standar juga. Untuk di area tengah ini menggunakan ada penyimpanan juga paling atas, bisa untuk menyimpan tas-tas atau alat-alat yang mungkin tidak sering digunakan. Juga untuk area tempat tidur customnya menggunakan dua laci sebelah kanan yang bisa dipakai buat menyimpan alat-alat seperti spray atau kasur dan lain-lain. Balik lagi ke bahasan video sebelumnya adalah desain yang soulful interior. Apa sih desain yang soulful itu? Apa bisa benda-benda di sekeliling kita mempengaruhi produktivitas, tingkat stres, dan kebahagiaan? Pertama nih, kita harus mengerti bahwa ruangan kita ini seperti bagian dari jiwa kita sendiri, seperti masterpiece kita lah bahasa kerennya. Berpikir bahwa lemari, meja, sofa, lukisan yang ada di dalam kamar tuh berbicara bahwa mereka membicarakan bahwa mereka itu kamu gitu, sesuatu tentang kamu dan kehidupanmu. Ketika kamu melihat ruanganmu seperti sumber inspirasi, ketika juga setiap desain furniture dipilih dari hati kamu sendiri. Yeah. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengatur furniture dan dekorasi seperti kita banget nih? Oke, seperti pada ruangan ini nih, kita bisa bermain dengan warna, tekstur, bentukan, irama, pengulangan. Kita bisa menjadi pelukis untuk ruangan kita, untuk mendesain rumah kita dengan indah. Kita harus bisa merasakan secara kasat mata, seperti kita merasakan dunia dari semua panca indera kita. Ketika kita bangun tidur pagi, melihat langit, merasakan seperti itu. Layaknya pelukis yang mengekspresikan seni lewat visual, dan juga musisi yang mendengarkan lagu dengan jiwa mereka. Gitu, skuy. Dengan kata lain, keautentikan ruangan kita ini itu adalah perasaan yang timbul ketika kita membuat kamar yang otentik dengan personality kita sendiri. Itu membuat kedamaian dan kebahagiaan itu muncul. Semakin banyak kamu menghabiskan waktu di rumah yang otentik, membuat kamu semakin menyadari setiap bentuk, warna, elemen, tekstur, dan cahaya. Untuk sifat-sifat simplicity-nya, sifat-sifat yang simpelnya, warna netral yang cerah adalah kunci untuk gaya minimalis ini dengan sifat simplicity-nya. Warna putih dengan kekayaan pada setiap coraknya, kayu terang, tambahin lantai hitam sebagai kontras, terus hindari warna sweet pastel atau warna solid yang pekat untuk menjaga konsistensi rama ruangan menjadi monokrom gitu. Juga untuk bentukannya itu enggak banyak ornamen ya kawan-kawan, dan konsisten pada setiap furniture yang ada. Bentukannya itu seperti menyatu lah, seperti ada bagian dari sesuatu setiap furniture, dan itu memiliki rantai seperti itu. Ya, tidak terasa kita ada di penghujung acara. Jadi saya Rizky selaku admin Ruang Skoy
Kami mau mengucapkan banyak terima kasih sudah stay tune terus, dan semoga sehat-sehat selalu bagi yang nonton, dan tunggu video-video selanjutnya. Tetap dukung dan like, subscribe. Oke, terima kasih teman-teman.